Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Rudi Rinaldi. Pada kali ini kita akan membahas berbicara tentang salah satu peluang gitu ya untuk mendapatkan promosi gratis dari pemerintah kita saat ini, yaitu tentang pendaftaran dan pengisian data pelaku usaha pada aplikasi Bisa Pengadaan ya. Ini pada tanggal 22 Januari itu sudah diluncurkan. Mudah-mudahan teman-teman sudah ada yang sudah ikut gitu ya. Tetapi kalau saya lihat masih banyak yang belum ya. Karena kalau kita lihat database-nya tadi masih kurang banyak. Nah, teman-teman sekalian, di sini disebutkan bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang baik dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, diperlukan partisipasi aktif dari pelaku usaha dalam proses pengadaan barang jasa, sehingga tercipta pasar yang kompetitif dan terbuka bagi semua pelaku usaha, terutama pelaku usaha dari kategori usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini UMKM ya, sebagai penggerak sektor real di Indonesia. Pelaku usaha berhak menerima segala bentuk informasi dan kemudahan-kemudahan untuk berpartisipasi di dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Hal ini sejalan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, berhubungan dengan tersebut, LKPP telah membangun aplikasi Bisa Pengadaan ya. Artinya Bisa itu singkatan dari Business Information and Supplier Platform yang beralamat di bisapengadaan lkpp.com. Aplikasi ini telah mengakomodir amanat peraturan yang ada ya. Jadi menghapus direktori LKPP dan B2G LKPP Go ID. Berdasarkan itu, pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran dan pengisian pada aplikasi ini. Apa keuntungan-keuntungannya ya untuk teman-teman nanti kita akan jelaskan. Jadi aplikasi ini teman-teman, nah ini panduannya ya. Jadi nanti bisa diklik di sini di www.bisapengadaan.lkpp.go.id. Nah, nanti kalau kita masuk ke situ, nanti ada tampilan mukanya seperti ini ya. Ada Pak Presiden, ada di sini ada selamat datang, perkenalan, data terkini, peluang pasar, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, serta aplikasi dari luar. Terus juga ada beranda cari pelaku usaha, statistik, informasi BPJB, dan tentang kaminya. Jadi siapa itu bisa pengadaan. Nah, teman-teman sekalian, pertama-tama teman-teman harus mendaftar dulu ya. Mendaftar dulu nanti klik daftar yang ini, itu nanti ada keluar yang ini ya. Jadi ada berisi tentang nama pemilik usahanya siapa gitu ya. Terus jenis kelamin pemilik usahanya, NPWP-nya berapa, terus juga disiapkan nih fotonya ya. Nanti akan upload NPWP-nya. Terus cek NPWP-nya, kalau misalnya teman-teman sudah daftar di Sikap, itu tinggal diklik aja yang cek Sikap ini ya. Cek Sikap ini, otomatis nanti akan ada yang informasi NPWP yang akan ditarik dari Sikap. Nah, juga disebutkan diminta tentang nomor induk kepegawaian ya, nomor induk keluarga, atau nomor induk perusahaan. Itu NIK-nya juga silakan itu dicek ya. Nomor induk kependudukan itu silakan nanti bisa dicek sikapnya juga, itu nanti otomatis kalau sudah mengisi sikap akan terisi secara otomatis. Juga pendidikan terakhir dan provinsi serta kabupaten kota. Nah, selanjutnya teman-teman di situ juga diharapkan untuk mengisi pendaftaran contohnya ya. Selanjutnya itu ditanyain nanti ada nomor teleponnya, disiapkan aja. Terus email perusahaan teman-teman makin sudah mempunyai ya. Terus juga ditanyain password yang akan ini ya, apa yang akan digunakan untuk masuk login ke Bisa Pengadaan ini. Jadi passwordnya tidak boleh menggunakan spasi, minimalnya 6 karakter yang mudah diingat tetapi tidak mudah dibaca sama ini ya, sama orang yang lain. Ini rahasia, jadi nanti diingat-ingat 6 karakter itu. Nanti juga ada ketik ulang passwordnya untuk konfirmasi. Terus diketik juga CAPTCHA ya. CAPTCHA itu seperti ini. Ada yang CAPTCHA ini seperti ini. Nah, ini CAPTCHA 6 MHNJ. Nah, ini CAPTCHA-nya diketikkan di sini ya. Terus juga klik dan syarat ketentuannya. Nanti ini dicentang yang syarat ketentuannya. Kalau mau membaca dulu, ini diklik yang merah ini.
Terus kalau sudah selesai daftar. Setelah ini muncul nanti ke email ya, bisa ke email untuk klarifikasinya, konfirmasi. Nah, teman-teman sekalian, nanti ada dibuka email pribadi yang tadi didaftarkan, tinggal klik ini tautan verifikasinya. Kalau misalnya itu betul-betul email yang saudara pakai untuk bisa mengakses ke bisa pengadaan. Ketika diklik itu, maka akan muncul verifikasi email berhasil. Ini teman-teman sudah bisa masuk ke bisa pengadaan ya, kalau tinggal klik yang ini. Atau kembali ke beranda yang balik yang ini. Itu di menu emailnya. Nah, teman-teman sekalian, nanti kalau sudah diverifikasi, teman-teman bisa klik yang masuk ini ya, yang masuk ini. Nah, ini tadi tinggal bisa masuk untuk ke ini, disebutkan emailnya, terus passwordnya yang tadi pernah didaftarkan sebagai apa. Dan juga mengetik captcha ya. Nah, ini captcha-nya U2B3Y seperti ini. Jadi harap diperhatikan huruf besar atau huruf kecil sama angkanya ya. Jangan sampai salah, karena kalau salah itu teman-teman tidak bisa akses. Nah, selanjutnya untuk kalau misalnya login ada akan merubah biodata, ada yang kurang pas, itu bisa diklik yang edit ini ya. Edit ini bisa seperti itu, langsung diperbaiki apa yang salahnya. Nah, juga teman-teman juga bisa untuk daftar usaha baru ya, daftar usaha baru di biodata usahanya di sini. Daftar usahanya diklik, ini daftar usaha baru, usahanya apa gitu ya, nanti bentuknya seperti ini. Ini yang diminta. Nah, ini untuk mendaftarkan usaha perorangan, di situ ada usaha perorangan sama usaha ini ya, perusahaan gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, nanti kalau misalnya sudah mendaftarkan usaha perorangan, di sini teman-teman bisa mempunyai kesempatan untuk bekerja sama dengan usaha atau pengadaan barang jasa di pemerintahan ya. Nah, ini untuk usaha perseorangan, contohnya seperti ini, ada NPWP pribadi. Nanti kalau sudah dicek sikap, sudah daftar di sikap, itu otomatis bisa terupload. Juga unggah NPWP-nya, nomor induk berusahanya juga ini sudah ada. Misalnya kalau belum, silakan teman-teman daftar di OSS RBA ya sekarang. Bisa daftar dulu, terus kalau misalnya ini nama lengkap, jenis kelamin, gelar, ini kalau misalnya tidak ada juga bisa dikosongkan. Pendidikan terakhirnya seperti apa gitu ya, teman-teman teman SMA, SMP, S1, S2, S3, itu silahkan diisi. Dan juga alamat lengkapnya ya. Nah, ini untuk latitude longitude itu di peta ya, akan poinnya di mana gitu ya. Nanti akan terisi otomatis apabila teman-teman sudah mengisi nama jalan, kelurahan gitu ya, kecamatan, titik pointer geografisnya itu akan terisi secara otomatis. Dan juga nanti ada provinsi, kabupaten, kotanya yang disesuaikan dengan sampai kode pos ya. Juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Nanti kalau misalnya sudah tayang, itu nanti pemerintahan bisa mencari ya teman-teman, yang paling cepat itu melalui telepon ya, atau juga dengan WhatsApp ya untuk pemilik usahanya. Ini bisa diisi nomor yang sama, misalnya nomor HP gitu ya, seperti itu. Nah, ini contohnya untuk daftar contoh perseorangan nanti berisi tentang ini ya. Ini yang akan merupakan akan muncul file isiannya. Usaha perseorangan itu antaranya website gitu ya, jika ada email, aktivitas usahanya apa gitu ya, misalnya perdagangan, kontraktor atau perdagangan umum atau jasa gitu ya, itu silahkan diketik sesuai dengan spesialisasi teman-teman sekalian. Terus kriteria usahanya nih, apakah masuk mikro, kecil, menengah, dan besar gitu ya. Nanti ada ininya ya, kalau misalnya yang mikro itu berapa sih kekayaannya gitu ya. Yang kecil berapa, menengah berapa, besar berapa. Nah, ini kan ada di surat-surat perizinan juga mungkin ya, kalau misalnya mikro itu kan ya belum belum besar gitu ya, masih kecil, di bawah kecil gitu ya, masih masih merintis. Eh, itu ada di keterangan di perizinannya. Nah, juga ini untuk jenis pengadaannya ini ada barang atau konsultansi ya, atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Nah, ini dipilih salah satu, misalnya kalau perdagangan itu barang gitu ya, perdagangan-perdagangan supplier barang, ATK segala macam itu masuk ke barang. Kalau konsultansi itu konsultasi yang memerlukan kerja otak gitu ya. Jadi seperti konsultan-konsultan untuk pembikinan non konstruksi atau yang konstruksi gitu ya. Seperti itu.
DED, pengawasan segala macam. Karena kalau ini pekerjaan konstruksi itu pelaksana konstruksinya ya kontraktor atau pelaksana pembangunannya, dan jasa lainnya itu seperti jasa sewa, rental apa gitu ya, jasa eh, IO atau lain-lain sebagainya. Nah, informasi usaha ini seperti ini ya, seperti penjelasan dari teman-teman misalnya dagang apa penyedia jasa barang itu nanti misalnya menjual apa nih barangnya itu misalnya alat-alat elektronik, alat-alat perkantoran, alat-alat tukang atau alat barang-barang apa gitu yang dijual atau jasa konsultasi apa nih yang akan disediakan misalnya jasa konsultasi untuk eh, apa untuk perancangan bangunan gitu ya atau pengawasan dan lain sebagainya atau konsultansi tata ruang misalnya gitu ya atau pekerjaan konstruksinya spesialisnya di bidang apa nih bangunan atau jembatan jalan bangunan air dan segala macamnya atau jasa lainnya ini misalnya spesialis misalnya pendidikan ya untuk pengembangan sumber daya manusia informasi usahanya itu silakan diisi. Terus kalau misalnya sudah ada kantor cabang, silakan. Kalau belum ya dikosongkan saja. Terus tanggal berusaha, mulai berusahanya tanggal kapan berdiri ya. Biasanya itu kalau mempunyai akte sudah bisa diketahui tanggal berdirinya. Tetapi kalau misalnya belum baru berdiri ya silakan disebutkan saja baru beroperasi atau baru berdiri. Nah, penghasilan per bulannya ini penghasilan per bulannya di bawah 1 M atau di atas 1 M. Kalau misalnya usaha mikro kecil itu biasanya di bawah 1 M ya penghasilan per bulannya. Nah, terus juga bisa untuk mengupload dokumen eh, portofolio ya atau CV atau biodata maksimalnya 2 megabyte itu kalau perorangan itu berusaha berupa portofolio terus kalau badan usaha itu company profile. Nah, teman-teman sekalian, untuk foto usaha ini bisa diunggah ya berupa barang, foto-foto ini misalnya jual alat-alat elektronik, nah, alat elektroniknya itu bisa diupload ya seperti itu. Terus masukkan captcha-nya seperti biasa, nanti captcha-nya diisi seperti biasa dan juga nanti kalau sudah diklik daftarkan itu nanti akan muncul berhasil membuat usaha. Nah, seperti itu. Selanjutnya, teman-teman sekalian perlu mengecek profil usaha yang sudah didaftarkan nih. Misalnya sudah daftar, nanti login ya. Misalnya ini lihat di detail atau diubah nih. Kalau misalnya ada yang salah ya. Kalau detail itu nanti isian-isian yang sudah ada di teman-teman itu bisa di di edit atau dilihat ya. Nanti tampilannya sama dengan yang pemerintahan nanti lihat kalau misalnya perusahaan-perusahaan teman-teman itu ada menjadi kandidat untuk melaksanakan pengadaan barang jasa. Nah, setelah itu juga bisa untuk badan usaha ya, badan usaha juga bisa mendaftar. Isiannya hampir sama ya, seperti itu, tapi mungkin di sini ada sertifikat-sertifikat apa badan usaha yang seperti untuk yang Mamin itu perlunya SNI halal gitu ya, terus ANI, ISO, BPOM dan lain-lain. Sertifikat-sertifikat itu nanti di scan juga, itu nanti diupload ya. Nah, kalau ke perorangan ini biasanya supaya yakin bahwa dia kompetensinya di mana itu ya diupload juga ya. Misalnya sertifikat dari BNSP-nya seperti apa untuk kalau untuk perorangannya atau misalnya sertifikat atau usaha gitu ya, keterangan usaha dari kelurahan, kalau misalnya yang mikro itu silahkan juga untuk di-upload juga gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah oke, nanti untuk upload sertifikat ya di sini ya, ada biodata, apa, biodata usahanya, PKP dan sertifikasi, serta upload sertifikat di sini. Nanti kalau misalnya, oh ini salah ngupload, ini tinggal dihapus saja. Atau mau diedit atau ada yang terbaru itu silahkan untuk di-upload kembali gitu ya. Teman-teman nanti untuk menghapus atau menonaktifkan badan usaha itu nanti bisa apa bisa menghubungi kami, klik di sini gitu ya, itu untuk kirim email gitu ya. Jika pengguna ingin menghapus karena tidak dapat lagi beroperasi, maka dapat menghubungi melalui fitur hubungi kami gitu ya, membantu proses penghapusan usaha, misalnya udah ganti usaha atau ada usaha baru atau tutup gitu ya. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi ya tutup.
Nah, begitu untuk teman-teman untuk cara-cara pendaftarannya. Nanti juga di sini ada tombol untuk admin gitu ya, untuk bisa support teman-teman ada apabila ada pertanyaan, sehingga bisa lebih lebih cepat lagi direspon. Nah, kalau bentuknya itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini bentuknya kalau kita lihat ini klik di bisa pengadaan lkpp.go.id. Nanti tampilannya seperti ini ya. Ada data pelaku usaha yang sudah tergabung di sini ya. Ada mikro ini di tahun 2022 ya, udah 400 ya. Kalau di 2021 ini ada 4 ya, masih masih baru berdiri. Ini di 2022 kita bicara tentang kelas menengah, ini kelas besar gitu ya, yang sudah terdaftar. Kecil 168, mikro 141, ini masih sangat sedikit. Terus ini terdaftar sudah disikap atau belum gitu ya. Nah, ini jenis usahanya yang sudah terdaftar. Pekerjaan barang ada 141, kebanyakan itu yang mikro ya. Pekerjaan konstruksi ini untuk jasa konsultasi ada 58 dan jasa lainnya ada 34. Teman-teman seperti itu untuk data pelaku usaha di sini tautannya seperti itu ya. Terus kalau perkenalan di sini, nah ini peluang-peluang usahanya ya. Peluang usahanya untuk teman-teman bisa cek ini untuk pelaku usaha kecil gitu ya, pengadaan langsung itu ada beberapa ini untuk pekerjaan konstruksi biasanya untuk di bawah nilai 200 juta ya untuk pengadaan langsung. Nah, untuk misalnya barang ini sangat banyak ya untuk pengadaan barangnya, untuk ada 5.000 paket gitu ya yang sudah untuk pelaku usaha kecil ya, pengadaan langsung. Untuk jasa lainnya itu ada 2.700 paket dan jasa konsultasi ada 1.200 paketan. Nah, itu untuk pelaku usaha kecil itu dengan tender gitu ya, berarti nilainya itu di atas 200 juta, 220 juta atau dengan e-purchasing ya kalau misalnya barangnya ada di katalog gitu ya, seperti itu. Nah, untuk non kecil tender ini untuk pekerjaan konstruksi banyak gitu ya seperti itu. Ini biasanya ngambil filenya dari sikap gitu ya, dari sirup gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya belum mengenal gitu ya tentang sirup, ini bisa diklik di sini ya. Jadi sirup lkpp.go.id atau bisa dilihat cek video saya yang telah lalu di situ tentang bagaimana mengakses untuk sirup ya untuk. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman misalnya mau minat apa berkontribusi atau menjadi minatnya di mana nih, misalnya di kota misalnya ya. Ini kita lihat misalnya di Ambon, ini di Indonesia ada. Kalau misalnya kita cari daerah sekitar, misalnya di Bandung gitu ya. Misalnya di Bandung, ini pemerintah Kota Bandung, ini ada 21.000 paket gitu ya keseluruhannya. Kita cek di sini ada perangkat daerahnya. Ini ada beberapa paketnya yang sudah masuk. Misalnya Cipta Karya di Bina Konstruksi, di sini ada 71 paket ya, misalnya jenis Cipta Karya. Nah, di sini ada yang seleksi untuk penyusunan materi DTR. Di sini ada belanja pakaian korpri gitu ya. Nilainya seperti ini bisa biasanya ini untuk nilai segini pengadaan langsung ya. Tuh, pengadaan langsung dan eh, belanja-belanja lainnya. Ini silahkan teman-teman untuk bisa dieksplor lebih lanjut tergantung daerahnya gitu ya. Ini tergantung atau mau melihat potensi-potensi paket di kementerian, silahkan juga. Ini kementerian sangat banyak juga paket-paket APBN ya, paket-paket APBN, APBD itu di provinsi atau di kota gitu ya, atau kabupaten, atau juga main di BUMD nih, atau terlibat langsung untuk pengadaan barang jasa di BUMD atau di lainnya atau di swasta atau perguruan tinggi negeri gitu ya. Ini silahkan dicek saja untuk paket-paket yang mungkin teman-teman bisa approach gitu ya, bisa bisa diikuti. Nah, salah satunya itu teman-teman harus terdaftar dulu ya. Siapa tahu nanti pemerintahan cari informasi usaha-usaha yang sesuai nanti bisa mudah-mudahan bisa berjodoh gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah
ini ya, nanti tinggal klik daftar di sini tadi ya, tinggal klik daftar di situ, nanti diisi semua seperti tadi penjelasannya. Nah, kalau kita sudah konfirmasi email, tinggal masuk ke sini. Ini misalnya tinggal seperti ini masuknya. Ini tinggal ngisi captcha-nya 6 EJH. Nah, seperti itu, teman-teman. Ini kalau misalnya tidak mau lupa password, tinggal diklik di sini. Kalau misalnya pelaku usaha di sini, ini kalau perangkat daerah nanti masuknya ke sini. Ini tinggal masuk teman-teman, ini saya berperan mencoba untuk sebagai pelaku usaha ya. Nah, di sini sudah lengkap, di sini sudah ada biodatanya. Nah, ini saya masih belum mengisi, tadi ngisinya seperti itu ya. Misalnya biodatanya seperti apa nih? Daftarkan usaha barunya. Nah, ini usaha barunya perorangan misalnya gitu ya. Perorangan ini hampir sama, kalau misalnya tinggal sudah masuk di sikap, itu tinggal cek sikap, termasuk juga NIB gitu ya. Ini secara otomatis. Nah, untuk klik alamat geografisnya, ini nanti tinggal dipilih aja di sini, misalnya ke Pulau Jawa Barat gitu ya. Di sini Kabupaten Bandung, Kota Bandung misalnya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita detilkan ke sini, ini otomatis nanti klik alamat geografisnya, letak geografisnya sudah bisa langsung terisi secara otomatis. Nah, teman-teman sekalian, kalau sudah login gitu ya, itu ada beberapa di sini berandanya gitu ya. Bisa pengadaan ini nanti mempromosikan ya pelaku usaha ini seluruh Indonesia, untuk bisa saja nanti teman-teman dari yang belum ada pengadaan jasanya yang ada di luar Jawa juga bisa menggunakan jasa dari dalam Jawa misalnya seperti itu, karena di daerahnya mungkin belum ada seperti itu. Bisa juga untuk pengadaan barang gitu ya yang eh, tidak ada di daerahnya, bisa bisa terlink se-Indonesia gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita dari yang sudah masuk di sini, coba dicek ya, kalau yang sudah daftar itu bisa dicek ya di sini. Ini sudah beberapa, ada jam perorangan gitu ya. Pengalaman 10 tahun ini sebagai apa, kita bisa cek gitu ya. Misalnya Bu siapa? Ini Yuli gitu ya, perorangan aktivitas jasa. Ini jasanya apa nih? Aktivitas jasa lainnya. Ini bisa dihubungi gitu ya. Tadi kan ada nomor telepon ya, seperti itu. Terus ini ada profilnya. Nah, kita cek gitu ya. Salah satu contohnya aja teman-teman, nanti kalau misalnya sudah mengisi ini bisa bisa dicari seperti saya gitu ya. Nah, ini kita cek bentuknya seperti apa. Ini mungkin perkenalan ya. Seperti itulah intinya ya. Jadi CV-nya nanti bisa dilengkapi. Nah, ini petanya, alamat-alamatnya ini asli Papua bukan. Nah, nanti untuk orang Papua ini ada perlakuan khusus ya. Jadi nanti misalnya ini pernah memenangkan tender yang 89 juta, 81 juta ya. Ini seperti ini. Nah, itu untuk foto-foto produk nanti bisa diupload di sini ya. Seperti itu. Ini dalam rangka nanti cari pelaku usaha ya. Cari pelaku usaha. Nah, ini terus kalau misalnya ini statistiknya, ini untuk kriteria usahanya yang sudah bergabung gitu ya. Ada beberapa 41 perusahaan. Ini yang sudah terdaftar di usaha kecil, ini masih eh, banyak kesempatan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa segera untuk mendaftar ke bisa pengadaan ini. Ini tentang informasi PBJ lainnya. Di sini tentang kalau misalnya tadi lupa untuk tutorial menggunakan aplikasi bisa pengadaannya, ini bisa dicek di sini. Terus untuk video aplikasi bisa pengadaan juga bisa dicek di sini. Terus untuk SPSE itu ya, tentang sistem pengadaan secara elektronik, di sini untuk belajar gitu ya. Misalnya saya mau belajar ikut tender ya yang nilainya besar, bisa di atas 200 juta, ini bisa ikut cara-caranya di sini ya, tutorialnya, mendaftar tender cepat untuk tahapan pemberian penjelasan, upload dokumen, dan lain sebagainya. Nah, juga nanti di sini ada katalog ya, katalog elektronik ini nanti bersambung dengan video saya yang sebelumnya. Silahkan dicek video-video tentang katalog elektronik.
Juga untuk pengadaan langsung di sini di toko daring ya, bisa dicek juga di video saya yang lainnya, serta untuk videografis, serta untuk biaya pengadaan. Nah, di sini untuk biaya pengadaan ya, paling banyak sekarang itu 200 juta rupiah ya, ini belum belum diupdate ya. Nah, videonya ini silahkan dicek, atau untuk tata caranya cek juga di video saya yang lainnya gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, di sini disampaikan bahwa bisnis information supplier platform ini oleh LKPP gitu ya, aplikasi untuk pelaku usaha gitu ya, sebagai calon penyedia dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang berasal dari seluruh Indonesia. Bisa pengadaan ini dikembangkan oleh LKPP yang mengisi nanti data profilnya ya. Jadi nanti kalau misalnya pemerintahan butuh apa saja tentang pengadaan barang jasa, harus pihak ketiga, pihak penyedia barang jasa gitu ya. Jadi tinggal dicek gitu ya di bisa pengadaan ini. Misalnya untuk demand-nya dan supply-nya ya, ada permintaan dan supplier-nya. Bisa pengadaan ini juga ditargetkan memiliki jutaan database gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa bisa aktif di salah satu akses untuk Direktorat Pengembangan Iklim Usaha ini, sehingga teman-teman bisa bisa menjadi pengusaha yang lebih besar lagi ya. Nah, teman-teman, demikian untuk informasi dari saya tentang bisa pengadaan ini. Nanti juga teman-teman kalau misalnya sudah gabung, udah login, di sini ada ya tanggal-tanggal ini untuk misalnya peningkatan kapasitas pelaku usaha. Ini kemarin 21 Juli ya, ini sebentar lagi ya. Ini ada pelatihan ya. Nah, ini ada pelatihan untuk perorangan dan berusaha. Ini juga nanti ada sertifikatnya. Nanti silakan untuk teman-teman bisa daftar di scan link ini gitu ya. Tanggal dan pelaksanaannya pendaftaran silakan di link ini. Nanti juga ada informasi-informasi lainnya ya, ada peluang pasar gitu ya. Peluang pasarnya seperti apa? Ini ada kabar pelaku usaha gitu ya. Nah, ini kabar pelaku usaha teman-teman yang sudah daftar juga ada bisa eh, apa eh, bisa mendaftarkan ya usaha-usahanya. Semoga eh, apa kabar-kabar ini bisa lebih meningkatkan ya kemajuan perusahaan teman-teman sekalian. Nah, itu ada juga lokasi usaha ya. Nanti lokasi usahanya berdasarkan lokasi usaha. Nanti ada seluruh provinsi juga, tinggal kabupaten kotanya, ada kalender kegiatan juga. Nah, ini yang paling terdekat tadi ya, ada pertemuan gitu ya untuk teman-teman se-Indonesia. Juga ada untuk berita usaha. Nah, ini berita usaha ini nanti bisa berita populernya. Nah, ini uji coba pelatihan teknis gitu ya untuk pelatihan-pelatihan informatik, terus ada informasi tentang katalog, ada workshop dan keuntungan-keuntungan lainnya apabila kita mendaftar di bisa pengadaan ini. Nah, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan agar usaha teman-teman di bidangnya masing-masing itu menjadi lebih maju lagi, menjadi lebih besar lagi jangkauannya, dan bisa membangun nusa bangsa dan agamanya masing-masing. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel saya sehingga saya masih lebih bersemangat lagi untuk membantu teman-teman dalam pengembangan usaha. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.